hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah di gereja ini. Tetapi seperti surat dari Menteri Agama yang sudah sama-sama kita tahu mungkin memperbolehkan kita, tetapi dalam jumlah yang tertentu dan juga harus mengikuti protokol kesehatan di negara kita ini. Salah satu doa dari kita semua dan salah satu dari kerinduan kita semua sudah hampir terjawab, dan kemungkinan besar pertengahan bulan Juni kita sudah bisa melaksanakan ini. Dan untuk itu, marilah kita buka Alkitab kita. Kita mau dengar dengan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, pada peringatan turunnya Roh Kudus ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam keheningan, di dalam kesendirian kita, terlebih-lebih di dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, di mana menurut para peneliti virus dari corona ini tidak akan hilang mungkin dari dunia ini sebelum vaksinnya bisa ditemukan. Oleh karena itulah maka pemerintah kita memberikan kebijakan PSBB dicabut, tetapi kita diarahkan dan dibawa masuk ke dalam new era, tatanan yang baru. Dimanapun juga tatanan yang baru ini juga masih dalam perdebatan di seluruh dunia ini. Perdebatannya apa? Apakah normal kalau saya ketika bertemu dengan orang tua saya tidak bisa lagi untuk berjabat tangan, saya tidak bisa lagi untuk mencium pipi kanan dan pipi kirinya? Apakah ketika saya bertemu dengan saudara saya, apalagi kalau orang Batak sangat kental dengan tradisinya, apakah ketika saya bertemu dengan tulang saya tidak bisa lagi menjabat dia? Menurut protokoler kesehatan ini, selama COVID-19 ini masih ada, maka itu semua tidak diperbolehkan. Kita boleh pergi ke tempat kita bekerja seperti biasa, tetapi harus pakai masker dan harus bawa sanitizer. Itu semua bertujuan untuk mencegah kita, dan juga itu juga semua bertujuan untuk mencegah yang katanya COVID-19 ini supaya tidak menyebar lagi. Tentunya sejak munculnya virus corona ini, kita semua pasti bertanya-tanya dalam hati kita masing-masing, di manakah Engkau Tuhan? Sama seperti bangsa Israel ini, ketika mereka dihukum kembali
Mereka teringat kembali seperti yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan itu. Ketika mereka dihukum, mereka mengingat kembali katanya, di manakah Tuhan mereka? Yaitu dikatakan, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Mereka bertanya ketika mereka mengetahui bahwasannya Tuhan sepertinya berdiam diri. Tuhan sepertinya tidak mau tahu dengan pergumulan yang sedang mereka alami. Untuk itulah mungkin firman Tuhan ini juga diperdengarkan kepada kita pada minggu turunnya Roh Kudus ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau melihat dulu siapakah Allah. Siapakah Allah itu? Dialah Allah yang Esa, yang masih perdebatan sampai saat ini. Bagaimanakah dikatakan Esa tetapi tiga satu di dalam tiga? Dialah Allah yang berbuat dan bertindak di dalam sejarah, di dalam lintasan waktu kehidupan manusia. Allah itu mempunyai hakikat atau unsur-unsur yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alami kehadirannya di dalam kehidupan kita. Allah itu Allah yang berbicara. Allah itu Allah yang berfirman. Dan Allah itu adalah Allah yang nyata. Mungkin ketika ditanyakan kepada kita, apakah kamu pernah bertemu dengan Allah? Secara kasat nyata, hanya beberapa dari nenek moyang kita dahulu yang pernah langsung bertemu dengan Allah. Tetapi itu juga bukan dalam wujud yang aslinya. Kenapa? Karena sampai sekarang ini pun tidak ada seorang pun manusia yang pernah tahu seperti apa wujud asli dari Allah ini. Tetapi seperti dikatakan firman Tuhan ini, Allah itu adalah Allah yang bertindak. Allah itu adalah Allah yang berkarya, yang berbuat dalam kehidupan manusia. Sama halnya seperti ketika kita bisa merasakan hembusan angin, tetapi kita tidak bisa melihat angin. Siapa yang pernah bisa melihat angin? Tetapi kita bisa merasakan hembusan angin. Contoh yang paling nyata lagi yang bisa kita rasakan bagaimana Allah bertindak. Bagaimanakah mungkin kalau kita mau bertanya dalam hati kita, kalau kita mau bertanya apakah Allah itu benar-benar ada dan Dia hadir dalam kehidupan kita sampai saat ini, bagaimana kita bisa melewati, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ini sampai hari ini sudah 2 bulan lebih. Kita harus terkurung, kita harus terisolasi di rumah kita masing-masing, sementara di tempat yang lain. Dan mungkin juga dari antara kita, saudara-saudara kita, ada yang meninggal karena virus corona ini. Tapi kalau kita mau bertanya menarik dalam diri kita masing-masing, apakah kita tidak layak mengatakan dalam kehidupanku sampai saat ini, karena aku boleh terhindar dari ganasnya virus corona ini, kan masih boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Itu bukan karena kepandaian kita, karena kita bisa mengelola, kita bisa mengatasi dengan berdiam diri di rumah kita masing-masing. Tetapi apakah 24 jam kita berdiam diri di rumah kita masing-masing? Tentu juga kita pernah keluar. Dan mungkin juga kita sudah mulai ada bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, firman Allah ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Itulah yang menjadi hakikat Allah yang pertama, yaitu Allah berbicara, Allah yang berfirman.
Kemudian hakikat Allah yang kedua adalah Allah adalah roh. Allah yang bertindak, berbuat, melindungi, menyelamatkan melalui firman, juga melalui roh. Bukankah pernah dikatakan juga dalam liturgi sekolah minggu yang pernah didengarkan, ketika Allah katanya sudah menciptakan sebagian dari ciptaannya itu, maka dikatakan juga roh Allah melayang-layang. Sebenarnya kalau masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa berdasarkan ini para Kristen mengambil kesimpulan bahwasanya Allah itu satu, tetapi Dia juga tiga. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lantas setelah demikian, apakah patut juga kita manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah itu mempertanyakan Allah? Ada banyak orang pada saat sekarang ini mempertanyakan keberadaan Allah. Ada banyak orang sekarang ini yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada Allah. Dia tidak sadar dia diciptakan dari debu dan dihembuskan napas kehidupan kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah lagi mempertanyakan di manakah Allah. Seperti apa keberadaan Allah? Lihatlah, setiap pagi Dia hadir dalam kehidupan kita ketika matahari memancarkan cahayanya. Setiap saat Allah hadir di tengah-tengah kita ketika kita masih bisa menghirup udara yang segar. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesendirian atau keterpurukan atau kesedihan yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu, sepertinya mereka bertanya dan menantikan akan kehadiran Allah di dalam Roh Kudus. Padahal sejak awal dari sejarah perjalanan umat Israel selalu dipahami dan dialami bahwa Allah itu bertindak dan berbuat melalui firman, melalui rohnya. Itulah yang disuarakan oleh Yesaya ketika itu kepada bangsa itu di dalam kesedihannya, dan itu juga lah sekarang yang disuarakan Allah kepada kita di zaman COVID-19 ini. Boleh jadi kejadian ini atau virus ini sepertinya mau mengajak kita eksodus keluar dari tradisi kita yang lama. Sepertinya mengajak kita untuk eksodus keluar dari tradisi kita yang lama itu. Dan itu memang sudah kita rasakan. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-19 ini akan ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah, maka pemerintah kita mengajak kita memutus penyebarannya, memutus kehidupannya dengan menawarkan kepada kita, marilah kita eksodus, hiduplah kita sekarang di new era ini, di peradaban yang baru ini. Tentunya dengan ketaatan, bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk keselamatan dari teman-teman kita, terutama keluarga kita. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, kalau memang tidak sangat perlu sekali, tak usah kita keluar dari rumah kita. Kalau tidak perlu sekali, tetapi biar bagaimanapun, kita juga harus menjalani kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri terus, berdoa terus dari rumah kita. Karena dengan berdiam diri terus dan berdoa terus, maka beras itu tidak akan berubah menjadi nasi juga. Kan harus dimasak juga, harus dibeli juga. Kehidupan kita terus berjalan. Teruslah berharap kehadiran Roh Kudus itu ada di tengah-tengah
kehidupan kita. Sebab Roh Allah selalu menyertai kehidupan kita. Seperti halnya ketika Allah juga di dalam rohnya menyertai bangsanya, menyeberangi perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Seperti dikatakan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, Allah akan mencurahkan rohnya kepada manusia, kepada anak laki-laki dan anak perempuan, bahkan kepada hambanya laki-laki dan perempuan, termasuk juga kepada kita semua. Lantas boleh juga kita kaji memang Bapak Ibu saudara-saudari, seperti apa realisasinya Roh Allah itu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita kembali ketika setelah Yesus 40 hari ia bersama-sama dengan muridnya. Kemudian Yesus naik ke surga. 10 hari setelah kenaikannya, kemudian turunlah Roh Kudus yang disebutnya Pentakosta. Bapak Ibu terkasih, turunnya Roh Kudus, dan ini juga merupakan lahirnya gereja-gereja yang ada di dunia ini sampai pada saat ini. Pentakosta juga merupakan ulang tahun dari seluruh gereja yang ada di dunia ini. Karena dengan turunnya Roh Kudus, maka tersebarlah berita tentang Allah dan juga dengan kerajaannya bagi seluruh dunia ini. Dan dengan turunnya Roh Kudus juga yang bekerja dalam hidup manusia, maka firman Allah tersebar ke dalam seluruh dunia ini. Peristiwa itu benar-benar terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kepada para murid Yesus, termasuk juga para perempuan yang setia mengikuti Yesus, dan para penduduk Yerusalem yang percaya kepadanya, menerima Roh Kudus. Bahkan banyak orang yang berkerumun yang ada pada saat itu menyaksikan peristiwa itu, dan mereka menjadi saksi mata dari turunnya Roh Kudus itu. Realisasinya yang mereka lihat dengan adanya Roh Kudus itu, ketika mereka mendengarkan orang Galilea bisa berbicara dengan bahasanya, tetapi dimengerti oleh mereka dalam bahasa mereka masing-masing. Itulah salah satu yang menjadi realisasi turunnya Roh Kudus itu. Jadi merupakan keajaiban bagi kita orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita dalam bahasa kita masing-masing. Karena itu sangat salah kalau bahasa roh itu diartikan orang adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Seperti yang pernah saya dengarkan, ada bahasa roh yang mengatakan tidak tusihamu di luar personi dia ala bahasa apa untuk tidak ada bahasa roh. Bahasa roh ketika dia memberikan pengertian yang saya mengerti. Dan melalui ini juga, melalui turunnya Roh Kudus ini, mengatakan kepada kita bahwa bahasa Tuhan itu adalah bahasa yang kita mengerti. Bahasa roh itu adalah bahasa yang dapat kita analisa, yang dapat kita lakukan, karena itu bahasa yang kita mengerti.
Itulah ketika orang Galilea itu katanya bicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada berkumpul pada saat itu. Tetapi jangan salah juga, ada juga bahasa roh yang memecah belah mereka ketika bahasa itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ketika bahasa itu dipakai untuk melawan Allah seturut dengan keinginan. Kita ingat peristiwa ketika bangsa-bangsa itu mau mendirikan menara Babel. Kenapa menara itu tidak pernah bisa jadi dibangun? Karena memang tujuan mereka pertama sekali adalah mau melangkahi kekuasaan Allah. Akhirnya apa? Bahasa yang diucapkan mereka adalah bahasa yang mereka ucapkan seperti biasanya, tetapi yang lain mendengarnya bukan seperti mereka yang mengerti. Ketika kawannya minta Martin, kawannya yang di bawah memberikan gergaji. Bagaimana bisa mungkin? Padahal dia minta Martin. Dia jawab Martin di jauh. Ina, ayah sotok kau tu, masa tok naik di jauh. Apa orang naik dia gergaji? Dia mungkin lebih. Akhirnya menara Babel tidak pernah bisa selesai karena bahasa yang mereka pergunakan itu mereka maksudkan untuk kepentingannya, untuk mengajari Allah di dalam kekuasaan. Bapak Ibu terkasih, peristiwa kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid Yesus dan orang-orang percaya juga membawa pengaruh radikal dalam pengertian dengan turunnya Roh Kudus, maka orang yang takut kembali menjadi berani. Sama halnya seperti si Petrus yang awalnya dia tidak mengakui bahwasanya dia murid Yesus Kristus, tetapi ketika Roh Kudus itu menghinggapi kehidupannya, dia kembali berani. Yang menjadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu terkasih, di dalam COVID-19 ini yang sekarang kita hadapi ini, apakah Roh Kudus tidak bekerja lagi di dalam kehidupan kita sehingga roh ketakutan itu masih menghinggapi banyak orang pada saat ini? Itulah hebatnya si corona ini. Kekuasaan Allah seperti mau dia ambil, dan juga spirit dari Roh Kudus juga sepertinya mau dia hilangkan. Ada banyak orang sekarang ini yang sangat takut. Bukankah ketika iblis mau mencobai si Ayub, dia pertama sekali meminta izin kepada Allah? Jangan-jangan juga hukumnya virus corona ini juga sebelum dia turun ke dunia ini, dia juga minta izin kepada Allah. Berikan dulu kepada aku izin Allah supaya aku membuat manusia ini takut akan aku, katanya. Jangan-jangan juga dia meminta izin kepada Tuhan. Allah memberikan izin itu, tetapi apa yang Allah katakan kepada iblis? Boleh kau cobain dia, tetapi ingat ya, yang punya nyawanya itu aku. Nak punah hosanai audo minna dibata. Kalau ini memang kalau dalam diparos dibatasi virus corona si ngau karena aku menjadi si ngau si corona nanti. Karena dia memantaukan na baru ingat si corona. Itu mesti maklapor si corona na si gay mo. Ay mo na baru nanya ngau juga ada apa aku biasa tahu namanya mau nak obat. Udah tapi aku menikah juga dokter. Tetapi itu tadi amanginan virus corona ini sepertinya mau mengajak kita eksodus dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah sebenarnya sangat membawa kita hidup kembali egois, hanya mementingkan kehidupan kita sendiri. Virus corona ini mau mengajak kita supaya kita kembali percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Persoalan kan seperti yang kita katakan tadi,
apakah Roh Kudus itu masih punya peranan dalam kehidupan kita? Kalau kita sebut kita sebagai orang percaya, apakah Roh Kudus itu masih punya peranan dalam kehidupan orang percaya? Dan apakah itu masih nyata dalam kehidupan kita sampai mereka akan semakin giat bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Itu dulu dikatakan kepada murid-muridnya yang berkumpul pada saat Pentakosta itu, apakah pada kita sekarang ini juga Roh Kudus itu punya peranan? Kita akhiri ibadah kita ini, kita akhiri keganasan virus corona ini, dan kita akhiri juga ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan percaya Roh Kudus sudah turun dari surga, dan itu akan diberikan kepada orang yang masih percaya. Oleh karena itu, Aminam, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, hiduplah kita di dalam iman, di dalam panjang sabar, di dalam kasih setia kepada Kristus, dan bermurah hati seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Dan biarlah Roh Kudus itu ada tercermin di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketakutan itu akan dihilangkan dari diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dikalpun pada sampai hari ini di mana kami merasakan sukacita yang sungguh luar biasa, Engkau masih memperbolehkan kami memperingati akan turunnya Roh Kudus-Mu, memberikan spirit kekuatan yang baru kepada kami. Dan kami akan percaya dengan sertai Roh Kudus-Mu, kami akan menjalani tatanan hidup yang baru ini, yaitu new era ini. Di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, kami akan melampaui segala kesulitan yang disebabkan oleh virus corona. Begitu Bapa di surga, biarlah juga Roh Kudus-Mu yang memimpin para pemimpin-pemimpin kami, para ahli-ahli medis yang sampai pada saat ini masih berjuang untuk memperoleh vaksin yang akan memusnahkan virus corona ini. Dan kami akan percaya seturut dengan waktu yang akan Kau berikan, karena kami yang percaya Tuhan masih tetap setia dan selalu mengasihi kami yang Kau ciptakan ini. Biarlah Tuhan, melalui kejadian ini, melalui virus corona ini, yang kami tidak tahu sampai kapan dia akan ada bersama-sama dengan kami, betul-betul seperti yang diarahkan oleh Presiden kami bisa bersahabat dengannya, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan yang Tuhan tentukan bagi kami semua. Untuk itu berikanlah kepastian kepada kami Tuhan, di dalam Roh Kudus-Mu, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kami, karena Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu akan selalu bersama-sama kami, membuatkan kami dan memberikan penyegaran dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dari dosa terbelah kami, sehingga kami juga dilayakkan untuk menerima berkat yang masa akan Kau berikan kepada kami. Terima kami Tuhan dalam doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Kristus Tuhan Yesus kami. Amin. Dalam penuh sukacita dari Tuhan kita berikan persembahan kita, dan kita juga angkat pujian bagi Dia dari buku nomor 467 ayat 1 dan ayat 2.
Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir zaman. Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan
serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan aman. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatlah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai